never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Pembalap Aruba e-Racing Ducati, Alvaro Bautista keluar sebagai pemenang race 1 WSBK Mandalika 2023 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Sabtu, 4 Maret 2023, siang. Tak lama setelah start, Michael Ruben Rinaldi langsung terjatuh pada tikungan pertama setelah terlibat insiden dengan Axel Bassani. Pembalap Pata Yamaha, Toprak bisa memimpin balapan di sirkuit Mandalika berlangsung 4 lap awal. Ia dibuntuti oleh Alvaro Bautista dan Bassani. Namun situasi berubah di lap ke-7. Bautista berhasil melewati Toprak yang kemudian harus rela turun ke posisi kedua. Posisi pertama itu mampu terus dijaga oleh Bautista. Pembalap asal Spanyol itu bahkan perlahan mampu menjauh dari kejaran Toprak dengan 13 lap tersisa. Bassani yang awalnya terlihat nyaman di posisi ketiga juga tergusur posisinya. Ia dilewati oleh rekan setim Toprak, Andrea Locatelli pada lap ke-11. Bassani bahkan harus turun ke posisi kelima saat balapan tersisa 10 lap lagi. Kali ini Bassani dilewati oleh Alex Lowes. Bautista semakin jauh meninggalkan Toprak saat balapan tersisa 8 lap. Pembalap berusia 38 itu unggul sampai lebih dari 2 detik atas Toprak. Posisi pertama itu mampu diamankan Bautista hingga balapan selesai. Ia diikuti oleh Toprak dan Locatelli yang finish kedua serta ketiga di WSBK Mandalika. Selain hal itu, Pemprov NTB akan menyuguhkan pertunjukan kolosal Inen Gumi. Pertunjukan pamungkas menutup event World Superbike, WSBK, Mandalika 2023. Ini jadi puncaknya dengan pertunjukan seni dan budaya, kata Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah, BPPD, NTB Baik Ika Wahyuwardani. Pertunjukan Inen Gumi melibatkan 210 pegiat seni dan budaya dari 10 kabupaten kota di Provinsi NTB. Ika yang juga merupakan konseptor dari pertunjukan ini menerangkan, Inen Gumi menyiratkan pesan kehidupan sosial masyarakat, yang tidak luput dari berbagai macam konflik. Adegan konflik tersebut nantinya akan diilustrasikan melalui duel gendang belek dan persean. Rider Repsol Honda, Marc Marquez disebut gabung KTM di MotoGP 2025 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh ex-pembalap motor, Matteo Guarinoni lewat akun YouTube MSGP. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez saat ini tengah santer dikaitkan dengan pintu keluar Repsol Honda. Kontrak pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun akan berakhir pada akhir musim MotoGP 2024 mendatang. Marquez sebelumnya sempat dirumorkan bakal bergabung dengan Ducati. Namun, tampaknya hal itu tidak akan terwujud mengingat Ducati saat ini memiliki sederet pembalap terbaik di MotoGP. Kini, KTM Red Bull Racing pun menjadi tim yang diprediksi akan dibela Marc Marquez apabila dirinya hengkang dari Repsol Honda. Hal tersebut disampaikan oleh ex-pembalap motor Matteo Guarinoni melalui akun YouTube MSGP. Matteo Guarinoni menilai jika Repsol Honda tidak mendapatkan solusi terkait motor yang dikendarai Marc Marquez untuk bersaing dalam meraih gelar juara, kemungkinan besar Marquez akan hengkang. Guarinoni pun menyebut KTM Red Bull Racing yang bakal menjadi pelabuhan berikutnya bagi pembalap asal Spanyol itu. Kalau Marc Marquez tidak mendapat motor, dan mereka enggak dapat solusinya, dia akan pindah, kata Matteo Guarinoni dikutip pada Jumat, 3 Maret 2023. Ya, Repsol Honda memang tengah berada di masa-masa sulit dalam beberapa musim terakhir. Bahkan, mereka menjadi satu-satunya tim yang tak mampu meraih kemenangan di MotoGP 2022 lalu. Hal tersebut tak lepas dari cedera yang membekap Marc Marquez. Namun, di sisi lain kualitas motor Repsol Honda juga dinilai tertinggal cukup jauh dari tim-tim lain seperti Ducati dan Yamaha. Tentunya, menarik untuk dinantikan apakah Marc Marquez akan hengkang atau bertahan di Honda. Terlebih, dirinya juga menegaskan masih memiliki hasrat untuk bersaing dalam perebutan gelar juara ajang balap motor terbaik di dunia itu. Pembalap Kawasaki Jonathan Rea berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik pada WSBK Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika, 3 hingga 5 Maret, dibandingkan dengan musim lalu. Pada WSBK 2022, Rea finish ketiga dalam race 1 dan 2 serta finish kedua di Superpole Race di WSBK Mandalika. Sirkuit Mandalika terbilang bersahabat dengan Rea. Pada WSBK 2021, Rea jadi pemenang dalam 2 balapan di WSBK Mandalika.
Tahun lalu di Mandalika saya merasa bagus, hingga bagian terakhir balapan di mana risiko yang saya ambil benar-benar membebani bagian depan, ujar Rea dikutip dari Crash. Saya berharap jadi lebih kuat di Mandalika dibandingkan tahun lalu. Kami akan pergi dan mencoba yang terbaik, ucap Rea menambahkan. Rea datang ke Mandalika dengan optimisme tinggi setelah mendapatkan hasil kurang baik di WSBK Australia sebagai seri pembuka. Di Phillip Island, Rea finish kedua pada race 1, lalu mengalami penurunan dengan finish ke-8 pada race 2, serta finish ke-7 pada Super Pole Race. Di mata Rea sirkuit Phillip Island tidak normal seperti Mandalika. Phillip Island terkenal dengan sirkuit yang memiliki banyak angin, selain itu aspal pada sirkuit itu juga kerap cepat membuat ausban. Lombok akan lebih menjadi tolok ukur bagi kami daripada Phillip Island, karena ini lebih merupakan desain sirkuit normal, meski akan sangat panas, kata Rea. Jonathan Rea senang seri-seri awal WSBK 2023 digelar di Phillip Island dan Mandalika yang merupakan dua seri penutup pada musim lalu. Bagus untuk memulai musim 2023 pada dua sirkuit tempat kami menyelesaikan musim sebelumnya. Kami akan mencoba memanfaatkan Lombok dengan mencetak beberapa poin bagus dan berharap memahami tahun ini secara umum, tutup Jonathan Rea. Jelang musim 2023, pebalap Repsol Honda Marc Marquez mengaku tertekan saat bertarung di barisan depan MotoGP. Seperti diketahui, pebalap berusia 30 tahun itu mengalami cedera lengan dan mengalami diplopia pada awal 2020. Hal itu membuat Marquez harus melewati 23 balapan dalam 3 musim terakhir. Meski demikian, Marquez masih menjadi satu-satunya pebalap Honda yang sukses meraih kemenangan selama periode tersebut. Jika Anda memiliki mentalitas seorang pemenang maka Anda selalu menerapkan tekanan. Itu selalu membantu mengeluarkan lebih banyak, terutama di momen-momen penting. Sejujurnya, dalam beberapa tahun terakhir saya merindukan tekanan itu, ucap Marquez, dikutip dari Crash, Rabu, 1 Maret 2023. Jelas, kami belum memulai musim ini tetapi kami berbicara tentang sejarah tim ini dan ya kami harus berjuang untuk meraih gelar. Kita akan melihat apa yang terjadi selama balapan, tapi hari ini kita membicarakan gelar dan kita akan menaikkannya, baik untuk saya atau Joan, lanjutnya. Seperti diketahui, kurang dari sebulan lagi, balapan perdana musim 2023 akan berlangsung di sirkuit Algarve, Portimao. Namun sebelumnya akan ada tes pramusim pada 11 dan 12 Maret 2023 di Portimao. Rider yang mendapat julukan The Baby Alien itu pun optimis bahwa performa motor Honda bisa meningkat dan akan memberikan hasil yang lebih baik dari sesi tes sebelumnya yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia.